Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Alia selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum Universitas Al-Azhar Indonesia dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Azhara Kalisa Pinkan Sabila dari kelompok 3. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pembahasan tokoh-tokoh psikologi berdasarkan alirannya. Mohon untuk diperhatikan dan dipahami. Dalam sejarah perkembangannya, ilmu psikologi melewati banyak perkembangan zaman. Sejarah psikologi diawali dari zaman filsafat Yunani kuno, yang dimana pada saat itu terdapat 3 tokoh besar, yaitu Aristoteles, Plato, dan Socrates. Pada zaman Yunani kuno, semua jenis ilmu dimasukkan sebagai bagian dari filsafat, termasuk ilmu psikologi. Hal ini dikarenakan para pemikir di masa Yunani kuno menganggap bahwa filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Karenanya, psikologi menerima pengaruh yang kuat dari ilmu filsafat. Para ahli Yunani kuno membahas psikologi utamanya mengenai hakikat jiwa dan gejala yang mencirikannya. Ada beberapa tokoh penting yang berperan dalam bidang psikologi di zaman filsafat Yunani kuno, yaitu salah satunya Socrates. Biografi Socrates. Beliau lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi. Ibunya adalah seorang bidan dan ayahnya adalah seorang pematung. Beliau adalah seorang filsuf Yunani yang terkenal karena merupakan generasi dari 3 ahli filsuf besar Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Beliau merupakan salah satu figur filosofis barat. Yang paling penting, beliau terkenal dengan metode penyelidikannya, yaitu metode Ehlenkos yang diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Perjalanan hidup Socrates. Beliau hidup di tengah keruntuhan Imperium Athena. Saat itu pemuda Athena di bawah kepemimpinan kaum sofis yang mendoktrin paham relativisme, sementara beliau adalah penganut moral yang absolut, yang meyakini bahwa penegakan moral merupakan bagian dari tugas seorang filsuf yang berdasarkan pada ide-ide rasional dan keahliannya dalam pengetahuan. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kekacauan kehidupan. Dari kondisi inilah Socrates bangkit dan meyakini kepada orang-orang di Athena bahwa tidak semua kebenaran itu relatif, tetapi ada kebenaran umum yang dapat dipegang oleh semua orang. Sayangnya, pikiran Socrates tidak pernah dituliskan. Apa yang selama ini dikenal sebagai pemikirannya berasal dari catatan muridnya, terutama Plato. Salah satu catatan Plato yang terkenal adalah dialog. Socrates terkenal dengan metode penyelidikannya yang dikemukakannya, yaitu metode Ehlenkos, yang diterapkannya untuk menguji konsep moral pokok. Masa hidupnya harus berakhir di usia 70 tahun dengan keputusan pengadilan yang memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Dengan keputusan pengadilan yang memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan cara meminum racun karena Socrates dianggap merusak generasi muda melalui pikirannya. Hal ini didapatkan dari hasil voting 280 orang mendukung hukuman mati dan 220 lainnya menolak hukuman mati terhadap Socrates. Selanjutnya, peran Socrates dalam psikologi. Pengajaran Socrates akan mental dan cara berpikir pada sesuatu yang logis ternyata sudah ada jauh dari era sebelum Masehi. Socrates juga dianggap sebagai figur penting bagi tonggak keilmuan psikologi. Menurut laman Lumen Learning, Socrates dan muridnya sudah banyak menggagas mengenai teori dan hipotesis mengenai rasionalis, pengetahuan, kesenangan, dan kesedihan, dan apapun itu yang berkaitan dengan pikiran manusia. Pada zaman dulu tidak mudah menggagas sebuah ide dan teori yang berkaitan dengan mental. Hal tersebut diakibatkan karena mental sendiri merupakan properti abstrak tak terlihat milik manusia. Bahkan Socrates sudah bisa membagi 2 bagian besar dalam mental manusia, yaitu sifat bawaan dan pengaruh lingkungan. Socrates, Plato, dan Aristoteles juga menjadi ilmuwan atau filsuf awal yang memasukkan penyakit mental sebagai kondisi yang diakibatkan
oleh guncangan psikis seseorang sebagai akar masalahnya. Pemikiran Sokrates menjadi landasan pemahaman-pemahaman para filsuf selanjutnya dan tercatat hingga kini. Berikut ini adalah 3 contoh dari hasil pemikiran Sokrates. Yang pertama ada etika dan moral. Sokrates memfokuskan pemikirannya pada etika dan moral, perilaku individu dalam masyarakat, dan pembentukan pola perilaku, sikap, dan nilai adalah beberapa aspek ganda yang berhubungan dengan psikologi. Selanjutnya, metode dialog. Metode dialog Sokrates adalah strategi yang didasarkan pada matematik Sokrates yang masih digunakan bahkan saat ini dalam praktik psikologi menjadi dasar dalam berbagai terapi. Hal ini didasarkan pada realisasi pertanyaan dari pemotongan induktif. Terapis melakukan pertanyaan yang berbeda dengan tujuan membuat subjek merefleksikan dan menemukan jawabannya sendiri untuk apa yang diajukan. Lalu teori ironi atau konfrontasi. Teori Sokrates dimaksudkan untuk membuat subjek melihat bahwa kontradiksi yang ada di dalam wacananya dianggap bijak dan menyanggah argumennya yang biasa untuk membuatnya sadar akan tingkat pengetahuannya yang sebenarnya. Dalam penjelasan kali ini, saya mencantumkan 3 buku karya Sokrates. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Yang pertama ada Sokrates, Words of Wisdom. Yang kedua ada Peradaban Buku Racun, Sokrates. Yang ketiga ada Sokrates, karya Paul Johnson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Putri Salma, NIM 0603523035. Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat Yunani, tokoh Plato. Biografi Plato. Plato juga dikenal sebagai salah satu tokoh filsafat di mana ia menjadi sumber bagi berbagai ajaran mengenai filsafat yang digunakan oleh masyarakat hingga saat ini. Seperti yang diketahui bahwa filsafat juga sudah merusak ke dalam ranah ilmu pengetahuan juga kaitannya dengan konsep, nalar maupun ide. Plato sendiri juga dikenal sebagai sosok yang menjelaskan tentang benua Atlantis yang hilang. Plato terlahir di Athena, Yunani sekitar tahun 429 SM dengan ayah yang bernama Ariston dan ibunya bernama Peristion. Dalam catatan, Plato diketahui meninggal di usia 80 tahun atau tepatnya sekitar tahun 347 SM oleh orang tuanya. Ia diberi nama sebagai Aristoteles. Nama Plato sendiri diberi oleh gurunya karena perawakan yang tinggi dengan wajah rupawan dan bahu yang lebar. Perjalanan hidup Plato. Semasa kecilnya Plato mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, diantaranya tentang pelajaran menggambar, musik, serta puisi. Sementara di masa remajanya, Plato dikenal sebagai pemuda yang akhir membuat sajak. Sebelum ia menjadi seorang filsuf terkenal, Plato sempat menerima pendidikan dari para filsuf sebelumnya. Pelajaran filsuf pertamanya didapat dari seorang yang bernama Karatilos yang merupakan murid Herakleitos. Ajaran filsuf Herakleitos yang diberikan pada Karatilos menjelaskan tentang segala sesuatu akan berlalu, ibarat seperti sayangnya ilmu tersebut sepertinya kurang begitu diminati oleh Plato, yang belakangan justru semakin penasaran tentang Sokrates. Plato pun berusaha untuk mempelajari dan memahami filosofi Sokrates terlebih jauh. Peran dalam psikologinya, Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filosof. Ia pandai menyatukan puisi dan ilmu, seni dan filosofi. Pandangan yang dalam dan abstrak sekalipun dapat dilukiskannya dengan gaya bahasa yang indah. Tidak ada seorang filosof sebelumnya dapat menandinginya dalam hal ini, juga sesudahnya tak ada. Hukuman yang ditimpakan itu pandangannya sesuatu perbuatan zalim meminum racun besar sekali pengaruhnya atas pandangan hidup Plato. Sokrates di matanya adalah seorang yang sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya orang yang tak pernah berbuat salah. Hukuman yang ditimpakan itu dipandangannya sebagai suatu perbuatan zalim semata-mata yang dilakukan oleh orang yang moral tidak bertanggung jawab.
Teori Plato adalah kumpulan gagasan dan filosofi yang dikembangkan oleh filsuf Yunani kuno bernama Plato. Plato adalah seorang murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles, dan ia dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat barat. Salah satu teori terkenal yang dikemukakan oleh Plato adalah konsep tentang realitas dunia yang terbagi menjadi dua tingkat, yaitu dunia ide world or form dan dunia pengalaman indera sensible world. Menurut Plato, dunia ide merupakan dunia yang lebih tinggi dan lebih nyata dibandingkan dunia pengalaman indera yang hanya merupakan pantulan atau bayangan dari dunia ide. Plato juga mengembangkan teori ide di kebenaran, theory of form of knowledge. Ia berpendapat bahwa pengetahuan yang sejati bukanlah hasil dari pengalaman indera, melainkan merupakan pengetahuan tentang bentuk-bentuk yang abadi di dunia ide. Bagi Plato, pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan tentang berbentuk kebenaran yang ada di luar dunia nyata. Selain itu, Plato juga membahas konsep mengenai pemimpin ideal atau philosopher king. Ia berpendapat bahwa pemimpin yang paling baik adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang bentuk-bentuk yang abadi. Plato meyakini bahwa pemimpin yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran dan keadilan akan mampu memimpin masyarakat dengan bijaksana dan adil. Karya-karya Plato masa muda seperti Gorgias, Menon, Euthydemus, Lysis, Menexenus, Charistilos. Ketika masa dewasanya seperti Phaedon, Symposium, Politeia, Phaedrus, Republica. Pada saat masa tuanya seperti Theaetetus, Parmenides, Sophistes, Politikos, Timaios, Critias, Philebus, Nomoi, dan Surat 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Tilwani dengan NIM 0603523000 akan mempresentasikan tokoh filsafat Yunani yaitu Thales. Biografi Thales. Thales adalah seorang filsuf pra-Sokratik yang hidup sekitar tahun 624 sampai 546 Masehi di Miletus, kota di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Turki. Ia adalah salah satu tokoh awal dalam sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan. Thales dijuluki sebagai Bapak Filsafat Barat karena ia merupakan salah satu tokoh awal dalam sejarah filsafat Barat. Thales berasal dari kota Miletus di Yunani dan dikenal karena kontribusinya dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, terutama dalam pemikiran tentang alam semesta dan elemen-elemen dasar. Ia sering dianggap sebagai salah satu pendiri aliran pemikiran pramodern yang kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan dan filsafat Barat. Kontribusi Thales. Kontribusi terpenting Thales adalah dalam bidang matematika dan astronomi. Beberapa kontribusinya meliputi 1. Pengenalan konsep air sebagai dasar segala hal. Thales dikenal karena mengemukakan bahwa air adalah elemen dasar yang menyusun segala sesuatu di alam. Ini adalah konsep awal dalam teori filosofis mengenai elemen dasar. 2. Teorema segitiga Thales. Thales juga dikenal atas kontribusinya dalam geometri, terutama teorema segitiga Thales yang mengkaitkan proporsi dalam segitiga. Teorema ini masih diajarkan dalam pelajaran matematika modern. 3. Pengetahuan astronomi. Thales memiliki pengetahuan awal tentang astronomi dan dipercaya bahwa ia dapat meramalkan gerhana matahari. Meskipun tidak ada karya tulis langsung yang ditinggalkan olehnya, catatan-catatan tentang pemikirannya dapat ditemukan dalam karya-karya filsuf setelahnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Thales. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prastika Damopoli dengan NIM 0603523033 akan menjelaskan tentang filsafat Yunani yaitu Aristoteles. Poin pertama yang ingin saya sampaikan yaitu biografi dari Aristoteles. Aristoteles adalah filsuf dan ilmuwan Yunani kuno yang hidup antara tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia merupakan salah seorang tokoh intelektual terbesar dalam sejarah barat dengan jangkauan ilmu yang sangat luas. Aristoteles menguasai ilmu biologi, botani, kimia, fisika, metafisika, etika, sejarah, logika, retorika, filsafat pikiran, filsafat sains, puisi, teori, politik, psikologi, geologi, dan zoologi. Itulah mengapa Aristoteles dianggap sebagai bapak ilmu pengetahuan. Dia adalah pendiri logika formal, perancang sistem lengkap yang selama berabad-abad dianggap sebagai inti dari disiplin ilmu.
dan dia memelopori studi zoologi baik observasional maupun teoritis, di mana beberapa karyanya tetap tak tertandingi hingga abad ke-19. Tapi, tentu saja, dia adalah seorang filsuf yang paling menonjol. Tulisannya dalam bidang etika dan teori politik, serta metafisika dan filsafat ilmu terus dipelajari, dan karyanya tetap menjadi arus kuat dalam perdebatan filsafat kontemporer. Selanjutnya mengenai perjalanan hidup dari Aristoteles. Ketika Plato meninggal sekitar tahun 348, keponakannya Speusippus menjadi kepala akademik, dan Aristoteles meninggalkan Athena. Dia berimigrasi ke Assus, sebuah kota di pantai barat laut Anatolia yang sekarang menjadi Turki, di mana Hermias, dan beliau juga lulusan akademik dan seorang penguasa. Aristoteles menjadi teman dekat Hermias dan akhirnya menikah dengan lingkungannya, Pythias. Aristoteles membantu Hermias merundingkan aliansi dengan Makedonia yang membuat marah Raja Persia, yang dengan licik menangkap dan membunuh Hermias sekitar tahun 341. Aristoteles memberi hormat pada ingatan Hermias dalam Ode to Virtue, satu-satunya puisinya yang masih ada. Ruang lingkup penelitian ilmiah Aristoteles sungguh menakjubkan. Sebagian besar berkaitan dengan klasifikasi hewan ke dalam genus dan spesies. Lebih dari 500 spesies disebutkan dalam risalahnya, banyak di antaranya dijelaskan secara rinci. Beragam informasi tentang anatomi, pola makan, habitat, cara populasi, dan sistem reproduksi mamalia, reptil, ikan, dan serangga. Merupakan gabungan dari penyelidikan kecil dan sisa-sisa tahayul. Dalam beberapa kasus, cerita-ceritanya yang tidak terduga tentang spesies ikan langka terbukti akurat berabad-abad kemudian. Di tempat lain, ia menyatakan dengan jelas dan adil suatu masalah biologis yang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk dipecahkan, seperti sifat perkembangan embrio. Selanjutnya, pemikiran dari Aristoteles. Pada tahun 335 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Athena dan menyewa tempat untuk dijadikan sekolah. Sekolah yang dikenal dengan nama Lyceum itu semakin hari semakin banyak menarik minat siswa dari seluruh penjuru Yunani. Lyceum kemudian mengembangkan kurikulum yang berpusat pada pemikiran-pemikiran Aristoteles. Di Lyceum inilah Aristoteles diduga menyusun sebagian besar dari 200 karyanya yang berisi pemikiran dari berbagai disiplin ilmu. Aristoteles banyak menulis mengenai ilmu fisika, anatomi, geologi, meteorologi, biologi, zoologi, filsafat, ilmu pemerintahan, metafisika, ilmu politik, retorika, teologi, dan psikologi. Ia juga memberi sumbangan karya di bidang ilmu pendidikan, ilmu budaya asing, sastra, dan puisi. Karya-karya dari Aristoteles. Tulisan-tulisan Aristoteles terbagi dalam dua kelompok, yaitu tulisan-tulisan yang diterbitkan olehnya, namun kini hampir seluruhnya hilang, dan tulisan-tulisan yang tidak dimaksudkan untuk diterbitkan, namun dikumpulkan dan dilestarikan oleh orang lain. Kelompok pertama sebagian besar terdiri dari karya-karya populer. Kelompok kedua terdiri dari risalah yang digunakan Aristoteles dalam pengajarannya. Yang pertama, karya yang hilang. Karya-karya yang hilang antara lain puisi, surat, dan esai, serta dialog-dialog bergaya Platonis. Dilihat dari fragmen-fragmen yang masih ada, isinya seringkali sangat berbeda dengan doktrin-doktrin risalah yang masih ada. Komentator Alexander dari Aphrodisias, lahir sekitar tahun 200, menyatakan bahwa karya Aristoteles mungkin mengungkapkan dua kebenaran. Yang pertama, kebenaran eksoteris untuk konsumsi publik, dan kebenaran yang kedua, esoteris yang diperuntukkan bagi siswa di Lyceum. Namun, sebagian besar sarjana kontemporer percaya bahwa tulisan-tulisan populer tidak mencerminkan pandangan publik Aristoteles, melainkan tahap awal perkembangan intelektualnya. Dan yang kedua adalah karya yang masih ada. Karya-karya yang terpelihara berasal dari manuskrip yang ditinggalkan Aristoteles setelah kematiannya. Menurut tradisi kuno yang diwariskan oleh Plutarch dan Strabo, tulisan Aristoteles dan Theophrastus diwariskan kepada Neus dari Skepsis yang ahli warisnya menyembunyikannya di ruang bawah tanah untuk mencegah penyitaan untuk perpustakaan Raja Pergamus di Turki yang saat ini. Kemudian, menurut tradisi ini, buku-buku tersebut dibeli oleh seorang kolektor dan dibawa ke Athena, di mana buku-buku tersebut dikomandoi oleh komandan Romawi Sulla ketika dia menaklukkan kota tersebut pada tahun 86 sebelum Masehi. Dibawa ke Roma, mereka diedit dan diterbitkan di sana sekitar tahun 60 sebelum Masehi.
Andronicus dan Rhodes, kepala Lysium terakhir. Meskipun banyak elemen dari cerita ini yang tidak masuk akal, masih diterima secara luas bahwa Andronicus mengedit teks Aristoteles dan menerbitkannya dengan judul dan dalam bentuk serta urutan yang lazim saat ini. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya dari filsafat Yunani yaitu Aristoteles. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.